Pernah nggak kalian bayangin, seorang anak miskin yang bahkan untuk makan saja harus berbagi satu roti dengan keluarganya? George Foreman berhasil menjadi juara dunia, tapi setelah berada di puncak, hidupnya justru kembali hancur. Dia kehilangan gelar, kehilangan arah, bahkan kehilangan seluruh hartanya. Namun ketika semua orang mengira karirnya sudah berakhir, George justru kembali kering di usia yang tak lagi muda dan berhasil menjadi juara dunia sekali lagi. Inilah kisah George Foreman. Sebelum kita mulai, yuk seruput dulu kopinya. Dia namanya George, anak dari 4 bersaudara yang badannya paling besar. Karena hidup miskin, ibunya sampai harus membagi makanan jadi 5 agar semuanya bisa makan. Meski kehidupan keluarga mereka miskin, tapi ibu selalu mengajarkan anak-anak agar jangan mengeluh dan selalu bersyukur. Sebelum makan, ekspresi George justru terlihat bete. Baginya dalam kehidupan miskin serba kekurangan ini, Tuhan itu cuma omong kosong. Di sekolah, George ini anak yang pintar, tapi gara-gara miskin, dia sering direndahkan teman-temannya, bahkan gurunya sendiri. Dia juga sering diledek dengan panggilan George si miskin. Hari itu, George yang menangis diledek terus pun akhirnya menghajar temannya, lalu pergi meninggalkan sekolah. 7 tahun kemudian, terlihat George kini sudah berusia 18 tahun. Akibat putus sekolah dan tak punya ijazah, George terpaksa mencari uang dari mencuri. Malam itu, waktu sedang beraksi, George kaget ternyata korbannya adalah seorang polisi. Beruntung dia berhasil kabur. Di jalan pulang, dia tak sengaja melihat iklan di TV. Ada asrama program khusus pemerintah yang menampung anak-anak putus sekolah. Di asrama nanti semua akan dilatih skill bekerja, dapat makan gratis, serta dapat gaji bulanan. Melihat kesempatan itu, George langsung memberitahu ibunya. Ibunya pun mengizinkan. Ibu hanya berpesan jika nanti saat hidup mandiri ada masalah, George jangan pernah menyerah dan teruslah fokus meraih cita-cita. Apapun yang terjadi, pokoknya nggak boleh pulang sampai jadi orang sukses. Ucapan sang ibu barusan membuat George semakin semangat. Besok paginya setelah mendaftar, George mulai masuk ke asrama. Di kamar ketika membuka tas, George sangat senang ternyata ibu membelikannya sepatu baru dan selembar kertas pesan motivasi. George pun mulai belajar dengan semangat. Turn that out. When I'm trying to study. Waktu istirahat, George kaget kenapa sepatu barunya hilang. Saat makan siang bareng temannya yang bernama Desmond, George tak sengaja melihat sepatu pemberian ibunya dipakai seorang pencuri. Beruntung ada petugas bernama Doc datang melerai. Akibat membuat keributan sampai merusak pintu asrama, dokter paksa harus memulangkan George. Di mobil waktu mau diantarkan ke halte bis, George terus memohon agar tidak dipulangkan. Ia meminta maaf sambil bilang kalau asrama ini adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Mendengar itu, Dok terdiam kasihan, lalu menawarkan bagaimana kalau George jadi seorang petinju. Dengan badan dan kekuatan sebesar tadi, Dok yakin suatu saat nanti George pasti bisa jadi atlet tinju yang sukses. Meski tak mengerti tinju sama sekali, tapi demi tidak dipulangkan, George menjawab mau. Di tempat latihan setelah memakai perlengkapan tinju, Doc menjelaskan beberapa aturan di dalam ring. Ketika semuanya siap, George pun memulai latihan pertamanya. You stand there like a statue and a picture of your feet, George. Hit it, George. George kalah telak karena kesal ditertawakan. George akhirnya pergi. Di ruang ganti melihat kemarahan George, Doc berusaha menenangkan. Ia menasihati George terlalu memikirkan pendapat orang lain sampai tak fokus belajar. Walaupun kekuatan George terlalu besar, Doc berusaha menenangkan. Tapi bila tidak menguasai teknik, maka tak mungkin bisa menang. Setelah jam latihan bubar,
Doc mulai melatih George teknik-teknik dasar bertinju. Selama berlatih, Doc menjelaskan kalau tinju itu bukan cuma tonjok-tonjokan doang, tapi juga harus mengontrol pikiran. Jika bisa menguasai pikiran, maka bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Minggu demi minggu berikutnya, George terus berlatih. Satu bulan kemudian saat tanding ulang, gerakan George terlihat lebih baik 180 derajat. Dengan pukulan keras, dia berhasil menang dengan mudah. Selesai tanding, George menemui Doc dan minta ikut kejuaraan dunia kelas berat. Ia lalu menunjukkan majalah tinju, sambil bilang kalau dia ingin sukses kaya raya seperti petinju terkenal bernama Joe Frazier. Melihat semangat anak muda ini, Doc menjelaskan untuk bisa mengikuti kejuaraan dunia, George harus memenangkan beberapa pertandingan profesional terlebih dahulu. Doc menyarankan lebih baik George fokus latihan sekeras mungkin selama setahun untuk persiapan. Setelah 1 tahun lamanya berlatih, pada tahun 1968, George akhirnya ikut pertandingan seleksi kelas amatir di Meksiko. Oh, gosh. Has won 203 fights. The big Russian setting the tone early. Don't think anyone has ever seen a bigger mismatch. Come on. He would seem to have no chance. Selama pertandingan, George terus disudutkan pihak lawan. Beruntung dia bisa membalikan keadaan. George Foreman. The fighting Foreman is turning. A gold medal and a stunning upset. God help. He won the gold medal. George menang dan berhasil lolos seleksi. Kini dia sudah bisa bertinju di level berikutnya, yaitu level profesional. Sepulang dari Meksiko, dengan gembira George menemui sang ibu. Melihat kesuksesan putranya, ibu sangat bangga. Beberapa hari kemudian, George disuruh pergi ke kota Oakland. Di bandara, George papasan dengan wanita cantik bernama Paula. Setelah kenalan dan tukeran nomor telepon, mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di suatu tempat latihan di kota Oakland, Doc memperkenalkan George ke seorang mantan petinju profesional yang akan jadi pelatih barunya. Sebelum latihan, si mantan petinju mengingatkan, mulai sekarang George harus mempersiapkan mental karena pertarungan di level profesional tak semudah yang dia bayangkan. 1 tahun berlalu, pada tahun 1969, George memulai debutnya sebagai petinju profesional. Selain tinju, hubungannya dengan Paula juga semakin dekat. You bet I do. Kiss the bride. Setelah menikah, tahun demi tahun, George terus memenangkan pertandingan profesional tanpa pernah kalah sekalipun. Watch this. 4 tahun lamanya bertinju di level profesional, kini George akhirnya layak bertanding di kejuaraan dunia kelas berat. Meski pendatang baru, namun George langsung memberanikan diri menantang petinju idolanya, yaitu Joe Frazier. And there's the bell, they're underway. There's that joke. Oh, and another left. There it is. Down goes Frazier. Heavyweight champ is taking the act, and George Foreman is real surprise. He's just hitting him again and again. Foreman is all over him again. Man, Frazier takes him. How much target practice? He's down again. Slow
George menang. Dia telah merebut gelar juara Joe Frazier. Untuk merayakan kemenangan, malamnya George mengadakan pesta. Di acara pesta, teman lama George waktu di asrama yaitu Desmond juga hadir memberikan selamat. Melihat kesuksesan sahabatnya, Desmond sangat bangga karena sekarang udah kaya. George minta Desmond menjadi asisten pribadi sekaligus akuntan untuk mengurus keuangannya. Mendengar tawaran itu, Desmond pun mau. Pagi hari waktu baru selesai mandi, George melihat di TV ada seorang petinju kelas berat bernama Muhammad Ali sedang diwawancara. Ali di situ terus mengomentari teknik tinju George sambil menantang berduel. Mendengar provokasi Ali, George merasa tertantang. Siang hari di rumah, George mengundang ibu dan saudaranya untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Selama acara, mereka semua tertawa bersama menikmati makanan. Mereka gembira. Dulu untuk makan saja satu roti harus dibagi berlima. Tapi sekarang, makanan sudah berlimpah. Namun di tengah kebahagiaan, Paula justru terlihat sedih. Semenjak sukses dan bergelimang harta, ia merasa akhir-akhir ini suaminya berubah. George terlihat sudah tak mencintai Paula lagi. Selesai acara, karena lelah dengan sikap George, mereka pun akhirnya ribut besar. Hingga akhirnya Paula meminta cerai. 1 tahun kemudian, pada tahun 1974, George menerima tantangan Muhammad Ali. Malam hari ketika semua siap, big match pertandingan antara George melawan Muhammad Ali pun dimulai. Come on. Bone pound. Keep pounding. That ring. I don't see any place to hide in that. Looking for a place to hide. Ali, retreat. Gotta be doing some damage. They told me you was back. Here it is. What's my name? We gotta break it up. Get on those ropes! Back to the ropes, George. Come and get me. Stay on him, George! Those are deadly from just getting pounded. Those. George, let me see something. There you go, man. You can hit hard. Ronde demi ronde, George selalu berusaha menyerang Ali, tapi karena terus-menerus menyerang, staminanya habis. Di ronde ke-8, melihat pukulan George semakin melemah, Ali pun menyerang balik. Foreman looks tired. Big right hand! My turn. Untuk pertama kalinya, setelah 40 kali kemenangan berturut-turut, George akhirnya kalah. Artinya gelar juaranya kini telah direbut. Selesai pertandingan, dengan sangat kecewa George pulang ke rumah. 6 bulan berlalu, suatu malam demi menaikkan kembali reputasinya, George menantang 5 orang petinju duel sekaligus. Ali di situ juga hadir menyaksikan. Namun meski George mengalahkan lawan-lawannya, para penonton justru bersorak memanggil-manggil nama Ali. Karena emosi, George menantang duel ulang, tapi Ali menolak. Di ruang ganti, melihat muridnya frustasi, Doc mencoba menemani. Tak lama kemudian, George dapat surat yang mengabarkan kalau sekarang adik perempuannya sedang melahirkan, tapi kondisinya sedang kritis. George pun bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibu tentang kondisi adiknya, George shock. Satu-satunya harapan hanyalah keajaiban Tuhan. Di tengah kesedihan, George berlutut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, George berdoa. Sambil menangis dia memohon, Tuhan ambillah nyawaku, jangan adikku. Sepanjang malam, George terus berdoa tanpa henti. Hingga pagi harinya ketika terbangun, ibu memberitahu kalau adik dan bayinya berhasil selamat. Mendengar kalimat itu, George seakan tak percaya. Ternyata Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar mengabulkan doanya. 3 tahun kemudian, suatu hari terlihat George sedang bertanding dengan petinju kelas berat bernama Jimmy Young. Namun akibat trauma karena kalah melawan Ali dulu, kemampuan George seperti menurun.
George kalah. Di ruang ganti saat sedang frustasi, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh. Di tengah kebingungan, George seperti mendengar ada suara misterius terus memanggil-manggil namanya. Karena tak kuat dengan kejadian spiritual yang dia alami, George akhirnya pingsan. Ketika sadar, lagi-lagi tubuhnya terasa aneh. Rasanya seakan seperti baru terlahir kembali. George di situ terus menyebut nama Tuhan, lalu menyiram tubuhnya dengan air. Semenjak kejadian itu, George jadi rajin beribadah. Hingga suatu hari ketika menetapkan hati, tiba-tiba George memberitahu Doc kalau dia ingin pensiun dari dunia tinju. Dia ingin menjadi pendakwa dan mengabdikan dirinya di jalan Tuhan. Mendengar keputusan mengejutkan itu, dengan kecewa Doc pergi. Beberapa hari kemudian, terlihat George sedang berdakwah di pinggir jalan. Selesai dakwah, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Mary. Mereka berdua lalu mengobrol, saling mengenal satu sama lain. 7 tahun berlalu, pada tahun 1985, kini George sudah menjadi pendeta di gereja kecilnya. Ia dan Mary juga sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Suatu pagi di rumah, ketika sedang menonton TV, ada berita tentang 2 bocah ketangkap polisi gara-gara mencuri. Melihat berita itu, George teringat kenangan masa kecilnya dulu. Ia pun berencana membuka tempat olahraga untuk mendidik anak-anak jalanan miskin. Minggu depannya, setelah mensurvei lokasi gedung bersama Desmond, George langsung membelinya. Bro, make sure they're not loose. That looks good. Come on, enjoy yourself. Namun beberapa bulan berjalan, mendadak listrik mati. Ketika diperiksa, George kaget. Ternyata selama ini dia tak pernah membayar listrik karena merasa ada yang gak beres. Dia pergi ke bank untuk memeriksa laporan keuangan. Petugas bank di situ memberitahu kalau seluruh uang tabungannya sudah habis. Bahkan sekarang George punya hutang di bank. Mendengar itu, George shock. Ia tak menyangka uang hasil kerja kerasnya selama ini hilang. Malamnya, George mencari Desmond di bar. Dengan emosi, dia mengejar Desmond lalu bertanya kemana uangnya. Desmond pun meminta maaf sambil menjelaskan semua uangnya habis gara-gara investasi yang tidak jelas. Mendengar penjelasan itu, George terdiam lemas. Keesokan harinya, George mencoba menjadi model iklan untuk mencari penghasilan. Ia juga menjual souvenir ke penggemarnya. Tapi saat dihitung-hitung, uang yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutangnya di bank. Besoknya, karena tak bisa membayar hutang, pihak bank terpaksa menyita gedung olahraga George. Dari kejauhan, waktu melihat anak-anak jalanan tak bisa berlatih lagi, hati George terasa perih. Ia lalu menemui Doc. Setelah menceritakan kondisinya, George memohon agar Doc mau melatihnya lagi seperti dulu. Melihat keseriusan mantan muridnya, Doc memutuskan setuju. Tapi dengan syarat, pertama-tama George harus nurunin berat badannya. Mendengar jawaban Doc, George sangat senang. That's nasty, George. Who's ready for pancakes? I'm ready. Beberapa bulan kemudian, George mulai latih tanding. Namun karena faktor usia, stamina George tak lagi sama. Ia dengan mudah dikalahkan. Pada tahun 1987, setelah 2 tahun berlatih sekeras mungkin, George pun mencoba menantang petinju profesional. Fight when you want to go home. Come on. Fight. You want to fight? Can still punch.
for the big win. George menang. Berita tentang kemenangan dan kemunculan kembali George juga viral. Pertandingan demi pertandingan pun terus dia lalui. Hingga akhirnya George berhasil kembali memasuki kejuaraan dunia kelas berat lagi. Hari itu, George menantang petinju pemegang gelar juara dunia bernama Michael Moore. There's all the credit in the world, but he is a... Back with 2 or 3 punches of his own. Every time George lands something significant, Taking a beating, way behind on every... Uppercut by Moore. Now he just looks so tight. Selama pertandingan, George terus disudutkan lawan. Di ronde ke-9 ketika jeda, karena khawatir, Doc mencoba menghentikan pertandingan. Tetapi George menolak. Dengan tenang, George memberi isyarat kalau dia pasti akan menang. Setelah bel berbunyi, pertandingan pun kembali dilanjutkan. George pun menang. Semua penonton kaget seakan seperti tak percaya kalau George si petinju tua mampu memenangkan pertandingan. Di atas ring yang penuh hingar-bingar kemeriahan itu, George tak senang berlebihan. Dia memilih berlutut dan bersyukur pada Tuhan. Ia juga memeluk dan berterima kasih kepada Doc, pelatih yang tak pernah lelah membimbingnya. Bahkan kemenangan ini, George pun diberi penghargaan sebagai petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia. Dan akhirnya George Foreman berhasil merebut kembali gelar juara dunia di usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi kemenangan terbesar George bukanlah sabuk juara itu, melainkan keberaniannya untuk terus bangkit setiap kali hidup menjatuhkannya. Dari kemiskinan, kekalahan, kehilangan arah, sampai kehilangan seluruh hartanya. George membuktikan bahwa selama kita belum menyerah, cerita kita belum selesai. Jadi kalau saat ini kalian sedang berada di titik terendah, jangan anggap semuanya sudah berakhir. Mungkin itu hanya satu bab sebelum datangnya kemenangan berikutnya. Itulah cerita kisah nyata film Big George Foreman. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Bari Ngopi.